KTP dari Indonesia. Loh. Siapa yang bilang itu bisa, Mbak? Enggak kan, aku mau tanya jadi kita sudah diproses kirim data, bla 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 itu sudah diproses yang terus setelah itu kita dapat kabar kalau nanti sudah di Indonesia, kalau ini visanya sudah turun dapat kabar dari imigrasi, katanya saya harus kirim paspor ke agen yang proses itu, katanya seperti itu gitu. Nanti setelah itu setelah visanya turun, paspor itu dikirim kembali ke saya beserta visa dan tiketnya, saya tidak berangkat, katanya begitu. Nggak ada, Mbak. Nggak kayak gitu kali. Nggak ada. Recording in progress. Ya setahu saya, kecuali majikanmu sudah ada konfirmasi ya atau seperti apa, sama sudah ada majikan gitu, majikan sendiri. Sudah majikan sudah pasang ya. Tapi selama proses ini saya kan belum pernah interview sama majikan ataupun agen. Lah terus bagaimana kamu tahu bahwa kamu dapat majikan? Ya itu yang memproses itu, Kamu bayar berapa? Bayar 6.000 apa? 6 juta? 6.000 dolar tapi kita bayar 2.000 di proses, nanti setelah saya bekerja bisa datang dari sana, dari kita kan bayar sisanya. Oh, nggak bahaya dah. Oh, Makanya itu saya tanya diri gimana prosesnya begitu. Soalnya saya takut kemarin kok katanya begitu dapat email, agensinya dapat email, kalau bisa turun saya harus kirim paspor asli. Loh. Seperti itu. Loh, paspor aslinya baru dikirim setelah visa turun. Iya. Loh. Iya, jadi ketika imigrasi sudah ngasih visa turun, kan dikirim email ke agensi nih. Nah, nanti agensinya kasih kabar ke aku disuruh kirim paspor ke agensi itu. Nanti setelah visanya, katanya buat pengambilan visa yang asli, katanya begitu nih. Lah kamu tahu agent ini dari mana, Mbak? Kamu tahu agent ini dari mana? Itu aku tahu yang proses ini, agensi TJL. Enggak usah disebut nama agentnya. Maksudnya, kok bisa sampai, ini bisa tak laporkan loh PT-nya ini kalau melakukan seperti itu. Karena yang saya tahu nih, paspor asli harus dikirim, semuanya harus dikirim. Itu pun harus kamu pulang ke Indonesia untuk terbang loh. Iya. Nggak bisa kalau kamu sekarang posisimu ada di mana? Aku masih di Singapura. Kalau dari Singapura langsung terbang ke Hong Kong itu ilegal, Mbak. Saya bisa katakan ilegal. Walaupun prosesnya benar, itu BP2MI bisa menyelidikinya. Bisa tutup itu PT-nya itu. Kamu kasihkan info-info ke saya semuanya. Saya berikan data-data kamu, PT-nya, nomornya agent, kamu kirimkan ke saya. Iya, jadi saya minta tolong misalnya ini perempuan saya tidak tahu ya nanti ya. Gimana? Kalau misalnya ini ternyata medis pernikahan atau apa, nanti saya nunggu jawabannya dulu. Jadi proses tak lanjut enggaknya nanti disuruh misal ke saya. Ya udah terserah, nggak apa-apa. Yang penting adalah Samen kalau butuh informasi, Samen kasih datanya ke saya akan double confirm untuk saya pertanyakan ke BP2MI apakah namamu tercatat di situ. Saya akan tanyakan di Disnaker apakah namamu tercatat di Disnaker atau kamu sebagai illegal worker. Walaupun prosesnya benar. Iya. Maksudnya illegal worker untuk proses ke Hongkongnya itu. Iya, setahu saya nggak bisa, Mbak. Kamu harus masuk PT. Walaupun kamu nggak masuk PT, tunggu di rumah. Tapi semua proses itu melalui PT. Kamu harus ada di Indonesia. Iya. Bagaimana kamu melakukan PHP kalau kamu dari Singapura langsung terbang ke Hong Kong? Iya, katanya itu yang saya kemarin takutnya kok seperti itu. Katanya nanti setelah ada kabar bisa turun, kan saya harus pulang ke Indonesia dulu nih. Saya pulang ke Indonesia, ya nanti dari Indonesia kabarnya itu turun kirim ke agensi dulu. Tapi nanti saya berangkatnya tetap dari Indonesia nih. Sebentar. Maksudnya gimana sih?
Kamu itu diprosesnya setelah pulang Indonesia, apa kamu sekarang diproses? Saya kok nggak paham sih. Ini sudah diproses lah. Kebetulan bulan depan kan nanti saya pulang nih. Bulan depan saya pulang ke Indonesia ya. Waktu nanti pulang ke Indonesia, saat kita ngatur itu, saya harus kirim paspor ke agensi itu yang proses itu. Jadi saya PT-mu daerah mana sih? Enggak masuk PT itu nih. Ngerti, tapi datamu dikirim kemana? Surabaya, Malang, Ponorogo? Enggak, PT-nya langsung kirim ke Hongkong. Langsung kirim ke Hongkong. Terus PT-mu di Indonesia apa? Ya, belum dapat, makanya nggak dapat PT itu tuh diproses, katanya dia akan dari agensinya di itu. Ya, itulah susahnya. Ya, kasihkan info aja ke saya. Oh ya, Hmm. jadi data saya sama agensinya. Iya, betul. Oh iya. Ya nanti saya kasih saya lihat nomor ini ya Mas ya. Lah kamu masih ada di Singapura loh Mbak. Kok nggak capek sih kamu barusan dari Singapura aja uangnya kan banyak toh. Kok kenapa harus pulang? Hah? Kenapa harus kerja lagi? Padahal uangmu kan masih banyak toh. Dari Singapura kamu nggak capek tak? Pengennya pindah dari dulu memang dulu prosesnya pengennya ke kan waktu itu masih tapi kan masih tutup. Nah, sementara proses dulu ke Singapura, ya ini kan sudah belum kembali, makanya kita pindah lagi ke Hongkong. Enggak, maksudnya kan kamu dapat uang nih dari Singapura. Sudah proses lagi, padahal kamu belum nyampe Indonesia, kamu sudah bingung, pingin terbang ke Hongkong lagi gitu loh. Maksud saya adalah kenapa gitu loh? Ah? Ya, ya pengen maksudnya kan gajinya kan banyak kan kejadiannya kan gitu loh. Sudah pernah di Hongkong? Dulu tahun 2011. 2011 pernah ke Hongkong. Cuman ingat ya, tidak ada jaminan kamu Hongkong mampu bertahan di Hongkong juga. Apalagi kamu tidak pernah interview sama majikannya. Kamu tidak pernah berbicara apa job kamu. Karena kebanyakan orang-orang seperti itu adalah majikannya yang sulit cari pembantu, jadi pembantu apapun dikasih. Hati-hati aja. Ya makanya ini saya minta tolong ini, maksudnya ini data saya ini benar-benar sudah masuk di proses apa ada ke agensi itu gitu loh. Makanya saya tanya ini gimana prosesnya kalau kita tolong kita gitu loh. Kalau calling visa itu sebenarnya majikan kamu dapatkan sendiri, kita cuma bantu proses. Tapi ternyata di pemaknaan kalian calling visa adalah kalian itu tunggu di rumah. Sebenarnya itu boleh sih Mbak. Itu sebenarnya boleh. Karena data-data kalian ada, tapi posisinya kamu ada di Indonesia diproses. Jadi posisimu ada di Indonesia, kamu nunggu di rumah nggak ada masalah. Tapi kan kamu perlu medical. Lah takutnya kamu dari Singapura kerja belum istirahat, kecapean nyampe sana kamu 2 minggu masuk rumah sakit. Karena kamu barusan gimana? Di kemarin itu kan juga kemarin takutnya jadi takutnya seperti itu kan tiba-tiba apa saya disuruh kirimnya asli gitu loh aku tolong. Makanya saya bingung kalau gimana kalau saya kan saya tanya video ini. Kalau nggak lewat PT, saya curiga Mbak, karena kalau tanpa PT itu nggak mungkin. Jadi mungkin ini lewat PT tapi numpang cop aja, kalau udah masalah mereka cuci tangan, selesai, itu aja. Iya gitu ya. Terus ini kalau lagi misalkan ya ini misalkan kalau ini misalnya saya cek, terus saya proses lagi ke PT misalkan itu apa bisa nih? Karena kan saya sudah kirim data ke orang ini. Nggak ada masalah. Yang penting paspormu belum kamu kasihkan ke dia. Ini foto aja. Ya nggak masalah, kan belum diproses secara total Mbak. Kan di Indonesia itu harus ada medikalnya, harus lulus ini, lulus itu, kan nggak semudah itu juga. Kecuali mereka pakai palsu ya. Kalau zaman dahulu kala itu bisa Mbak. Zaman dahulu kala itu sebelum 2014 itu bisa. Zaman dulu itu bisa. Tapi sekarang karena perlindungan dari pemerintah itu semakin baik, jadi
karena banyaknya kasus-kasus ilegal itu, ilegal tapi resmi, resmi tapi ilegal, aspal asli tapi palsu, maka dari itu pemerintah memberikan pengetatan secara langsung. Jadi saya pribadi nggak advice sih. Terus sekarang solusinya gimana? Misalnya nggak tahu solusinya gimana? Ya Samen pulang ke Indonesia cari PT, walaupun Samen nggak perlu masuk PT, Mbak. Kamu orang mana toh? Aku orang Jawa Timur. Oke, orang Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur sana, di Madiun sana banyak PT, Mbak, yang bisa kamu tahu. Setidak-tidaknya suamimu, keluargamu itu tahu PT-nya ada. Jika terjadi sesuatu ke kamu itu ada perlindungan. Itu aja sih. Nggak perlu saya bilang, oh, masuk PT saya saja. Enggak, saya nggak promosi PT saya. Ya kamu silahkan masuk, karena belum tentu juga di tempat saya majikannya baik. Saya cuma ingin bilang di Madiun banyak PT. Keluargamu kan bisa nganterin kamu ke PT. Kamu bisa lihat PT-nya itu. Ya lihat yang nyata-nyata aja deh, Mbak. Iya. Ya. Iya. Karena berbagai cara orang melakukan. Walaupun itu resmi, tapi datamu kan kamu masih di luar negeri. Bagaimana bisa diproses? Kalau kamu pulang ke Indonesia, kalau kamu tunggu visa di rumah, itu nggak apa-apa. Bisa itu, karena kamu sudah X. Iya. Bener nggak? Iya, benar. Ya kalau nggak terjadi sesuatu sih nggak masalah sih. Kalau nggak terjadi sesuatu nggak masalah. Tapi menjadi masalah besar saat kamu sakit, kecelakaan, atau apapun itu. Jadi lebih baik katakan tidak untuk itu. Iya. Ya, paham ya? Iya. Makasih ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses itu benar, dulu ada. Saya pernah tahu itu semua. Tapi setelah itu pengetatan dari pemerintah, kami tahu bahwa semua itu tidak boleh. Resmi, tapi tidak resmi. Lah itu resmi ya, Miss? Ya surat-suratnya ada, tapi apakah mereka terdaftar? Semuanya serba dipalsukan. Ya hati-hati aja buat teman-teman. Saya nggak bisa ngomong banyak ya, itu adalah urusan kalian, terserah. Cuman saya ingin mengingatkan saja, proses yang resmi aja banyak kendalanya. Proses yang benar aja banyak kendalanya. Apalagi proses yang di luar sana, oke? Jadi berapa menit lagi akan bersama BP2MI sebentar. Jadi sebentar ya, saya akan mengikuti Zoom dari BP2MI. Agar kita ya, tapi tetap aja ya, kewenangannya ada di Bea Cukai.